Halo, jumpa lagi dengan Nita di podcast Basuara, Bakti Putuara. Di podcast Basuara, kami mengajak Anda menyelami budaya timur Indonesia, berkenalan dengan figur yang inspiratif, tradisi yang unik, hingga isu sosial yang sedang dihadapi di Papua, Maluku, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Bersama Bakti, mari memahami KTI dengan seksama. Nah, saat ini di dalam episode kali ini kami mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan kami bersama dengan dua anak muda yang sama-sama bekerja dalam isu pendidikan di kawasan timur Indonesia. Di tengah-tengah kita telah hadir Victor Matanggaran dan Tirsa Kailola. Victor Matanggaran adalah direktur dari Macanga Institute di Sulawesi Barat. Beliau juga ini adalah peserta program inspirasi tahun 2021. Dan ada Tirsa juga, beliau ini adalah Direktur of Child Program Pohon Salju, dan beliau adalah alumni program inspirasi tahun 2018. Halo, selamat sore, terima kasih Victor dan Tirsa sudah hadir di podcast Basuara ya. Selamat sore Kak, terima kasih sudah diundang. Selamat sore Kak, terima kasih. Kabarnya baik Kak. Terima kasih. Nah, teman-teman pendengar podcast Basuara, di podcast Basuara kali ini kita akan bersama-sama mengangkat tentang konsep pendidikan di kawasan timur Indonesia. Nah, di sini ada bupati yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Saya memperkenalkan Tirsa dan saya mempersilahkan Tirsa dan Victor untuk memperkenalkan diri dulu dan apa yang dilakukan di Macanga dan di Pohon Salju. Silahkan, siapa duluan nih? Sekali lagi terima kasih untuk kesempatannya bisa bergabung di sini. Semoga dari pembicaraan hari ini juga bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang mendengarkan ya. Dan pertama-tama nama saya Tirsa Kailola. Saya sejak ini barusan banget dari bulan Januari kami bersama dengan beberapa rekan dari Ambon juga kami mencoba menciptakan sebuah yayasan baru yang di dalamnya kami tuh mencoba mengadres masalah-masalah yang berhubungan dengan abuse pada anak di tingkat pendidikan, sehingga yang kami ciptakan adalah Yayasan Pohon Salju berkomitmen sebenarnya untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan ramah terhadap anak. Dalam hal itu kami melakukannya melalui pelatihan guru, kegiatan parenting, dan juga kegiatan untuk anak-anak. Nah, kurang lebih itu sih dari yang kami yang menjadi fokus dari gerakan kami di Maluku. Terima kasih Kak. Terima kasih Tirsa. Selanjutnya mungkin Victor bisa memperkenalkan diri, siapa Victor dan apa yang dilakukan di Macanga Institute. Terima kasih, salam kenal kawan-kawan yang mendengarkan dan yang menonton juga. Saya Victor Matanggaran, saya berasal dari Mamuju, Sulawesi Barat. Saya bekerja untuk Macanga Institute sebagai LSM yang kami dirikan di tahun 2018. Fokus kami adalah gimana caranya supaya angka putus sekolah sebenarnya di Sulawesi Barat ini bisa menurun. Jadi isu yang menjadi fokus kami sebenarnya adalah gimana caranya supaya siswa atau anak muda di daerah itu punya purpose dalam pendidikan supaya mereka tidak gampang putus sekolah. Sebenarnya itu tujuan utama kami mendirikan organisasi ini. Di samping itu juga kami melakukan aktivitas yang sifatnya membangun karakter sebenarnya. Jadi pendidikan karakter untuk anak muda di sekolah, utamanya di desa. Jadi mungkin itu dari saya Kak. Terima kasih. Wah, keren ya, ini anak-anak muda yang bergerak di akar rumput untuk mempersiapkan anak-anak negeri yang berkualitas. Nah, sebelumnya ada tulisan dari Bapak Willy Isuta, beliau adalah pakar pendidikan yang mengatakan bahwa kebijakan one size fits all ternyata tidak menguntungkan secara nasional. Nah, di Indonesia sendiri perbedaan dan disparitas antara kawasan, pusat dan daerah, kota dan desa itu sangat kompleks karena tidak meratanya distribusi infrastruktur dan teknologi. Nah, ini juga mungkin yang menyebabkan Indonesia bersama dengan negara-negara berkembang lainnya juga untuk mengadakan investasi dalam teknologi modern, termasuk teknologi informasi dan komunikasi sebagai salah satu solusi yang kritikal untuk menjembatani kesenjangan yang tidak terkecuali juga hal ini terjadi dalam dunia pendidikan. Keren. Silakan Victor.
Iya, pada dasarnya sama ya. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Kak Tirsa, bahwa ke depan saya sih merasa bahwa tantangan kita ke depan itu akan jadi banyak sekali dengan persoalan-persoalan yang semakin banyak, misalnya saja perubahan iklim dan sebagainya. Saya bekerja dengan anak-anak nelayan saat ini. Saya melihat bahwa pendidikan itu tidak kontekstual seperti yang Kak Tirsa bilang. Jadi kita tidak mengakomodir sebenarnya kebutuhan anak nelayan. Contohnya, jam sekolah yang biasanya itu sangat pagi, anak nelayan ini kan sebenarnya bantu orang tua biasanya di laut, bantu tangkap ikan, entah jualan ikan kadang-kadang. Dan ini tidak bisa di pengalaman kami di lapangan ketika kita bicara mengubah sistem atau mungkin mengubah waktu belajar, itu sangat-sangat tidak mungkin. Jadi seperti yang tadi disampaikan, bahwa kita punya satu sistem yang diseragamkan di seluruh kawasan di Indonesia, sementara di setiap kawasan itu punya potensi yang berbeda-beda. Jadi menurut saya ke depan harusnya pendidikan itu bisa mengakomodir sebenarnya budaya gitu, culture, konteks, apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh anak-anak. Apakah jam 7 relevan dengan anak nelayan yang mereka harus bantu bapaknya misalnya atau ibunya di pagi hari misalnya, mereka mungkin kadang-kadang bangunnya subuh gitu. Apakah itu relevan? Karena persoalan putus sekolah di Sulbar tinggi dan masyarakat Sulbar kan sebagian besar nelayan. Jadi saya khawatir bahwa sebenarnya anak-anak itu bukan tidak punya motivasi sekolah, tapi waktunya aja yang mungkin tidak ketemu gitu ya. Jadi itu, saya berharapnya sih sebenarnya ke depan, di 20 tahun ke depan, kita benar-benar mengakomodir kebutuhan belajar anak. Dan yang dipelajari juga apa gitu kan, apakah itu relevan dengan kebutuhan dan aktivitas mereka sehari-hari. Jadi pendidikan itu benar-benar harus seperti yang Kak Tirsa bilang tadi, berdayakan anak lokal supaya mereka bangun daerahnya, majukan daerahnya, nggak ke kota lagi. Jadi itu sih, mungkin itu juga yang menjadi alasan kami, saya dan Kak Tirsa fokus nih di desa, karena keresahannya sama. Jadi kita pengen tuh potensi kita itu jadi berkembang gitu loh. Kita nggak selamanya harus mencari kota besar untuk punya kehidupan. Kita bisa punya kehidupan di sini yang layak, yang bagus, dengan potensi yang kita miliki. Mungkin begitu, Kak. Ya, saya tambahkan, Kak, satu poinnya. Silakan. Sebenarnya kuncinya adalah pendidikan itu sebenarnya membuat anak-anak kita mampu menciptakan solusi-solusi untuk masalah-masalah lokal sebenarnya. Jadi nggak perlu dia mikirkan sesuatu, mungkin dia belajar sesuatu yang global, tapi implementasinya kembali ke lokal, bagaimana itu bisa membantu orang-orang di lokal. Atau contoh saya tadi sempat ngomong juga tentang bagaimana konteks lokal ya. Kalau di satu pulau di Maluku ada namanya Pulau Kisar. Satu tanaman yang tumbuh sangat subur di tempat itu adalah pohon siwalan ya. Atau kalau bahasa Ambonnya dibilang pohon mayang. Nah, itu pohon yang akan membuat minuman keras atau sopi. Nah, semua orang di sana sebagian besar mata pencariannya adalah membuat sopi. Dan secara alam itu sesuatu yang mereka punya, kekuatan alam di situ ya memang pohon itu. Sementara sopinya ini sampai ke Ambon dia menjadi sesuatu yang ilegal. Nah, bagaimana orang hidup sementara orang di sana kebutuhan hidupnya ya dari buat sopi. Nah, ketika ada orang-orang lokal yang secara khusus belajar tentang budaya di tempatnya, belajar juga tentang sesuatu yang global, dia akhirnya bisa menggabungkan sesuatu yang tadi. Sehingga tadi masalah sopi tadi, dia akhirnya bisa mengembangkan sopi. Kalau dia jadi miras, dia ilegal, maka dibuatlah sopi menjadi pilihan untuk menjadi alkohol yang dipakai di rumah sakit untuk membersihkan luka-luka dalam medis gitu. Dan itu adalah salah satu solusi yang masuk ketika anak-anak lokal yang diberdayakan. Karena orang dari luar akan memikirkan sesuatu yang dampaknya pada investasi yang menguntungkan. Dan ketika itu orang lokal yang mikir, dia akan pikir bukan cuma itu menguntungkan, tapi bagaimana secara lokal dia sustainable dan orang-orang juga bahagia di sana gitu. Kayak bermanfaat bagi orang-orang secara lokal. Itu sih Kak. Jadi kuncinya adalah yang saya rasa yang harus menjadi penekanan kuat dari pendidikan adalah bagaimana pendidikan ciptakan untuk anak-anak berhasil menciptakan solusi-solusi yang berdampak lokal. Menciptakan solusi untuk masalah-masalah lingkungan atau masalah apapun yang ada, tetapi yang terjadi di masyarakatnya, di lokalnya sendiri, di komunitasnya. Seperti itu Kak. Terima kasih. Nah, sejalan dengan itu pula, dari kerja-kerja yang telah dirintis oleh teman-teman di Macangan maupun di Pohon Sagu, peran atau kontribusi apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan
dalam mewujudkan pendidikan untuk semua gitu, dan untuk mencapai idealis mimpi tentang konsep pendidikan yang tadi teman-teman utarakan itu. Jadi bagaimana apa sih yang sudah dikerjakan oleh teman-teman di Macanga maupun di Pohon Sagu untuk mewujudkan mimpi tentang pendidikan di 20 tahun yang akan datang. Silakan. Menghadapi tantangan pendidikan, gimana caranya supaya kualitas pendidikan bagus? Sebenarnya kalau dalam konteks kami di Macanga Institute itu adalah gimana caranya supaya anak-anak itu mau sekolah dulu sih sebenarnya. Karena di sini itu tahun 2020, kalau tidak salah 2019, itu 3.000 anak lebih putus sekolah. Dan memang kalau kita bicara masyarakat di Sulawesi Barat, rata-rata lama sekolahnya kalau dari statistik aja itu memang hanya 7, sekian tahun. Jadi atau mungkin paling maksimal 8 tahun. Jadi 8 tahun rata-rata lama sekolah. Jadi bayangkan itu SMP, mungkin kelas 1, kelas 2 sudah putus sekolah. Tapi kalau kita ke lapangan, benar-benar itu di kampung nelayan banyak sekali, apalagi anak laki-laki yang baru kelas 4 SD, 5 SD, mereka sudah putus sekolah karena sudah tidak bisa mengimbangi pekerjaan sebagai nelayan dan juga kegiatan bersekolah di pagi hari. Nah sebenarnya itu yang kita pengen tahu. Jadi menurut saya adalah ke depan itu gimana caranya pendidikan ini bisa mengakomodir anak-anak ini. Jadi keinginan saya adalah sekarang tuh anak-anak muda yang kami bantu, yang kami coaching atau dampingi itu lebih banyak kita bicara apa sebenarnya purpose-nya education sebenarnya. Apa sebenarnya manfaatnya pendidikan untuk kalian. Jadi itu yang sebenarnya kita coba untuk sama-sama diskusikan. Jadi kami sering sekali melakukan yang namanya studi imersi. Jadi kita tinggal dengan masyarakat dan bicara mengenai pendidikan dengan anak-anak di desa, dengan masyarakat. Dan sebagian besar memang melihat bahwa pendidikan itu cukup bisa baca dan tulis aja. Artinya mereka nggak tahu purpose education lebih dari itu apa. Bahkan di zaman sekarang yang mereka sudah bisa pegang gadget, mereka itu anak-anak itu banyak putus sekolah kelas 4-5, mereka bisa belajar baca itu hanya dari gadget karena mereka harus WhatsApp atau mereka harus main sosial media. Tapi kan sebenarnya pendidikan itu tidak terbatas di situ ya. Kita bisa bicara mengenai inovasi ke depan, kita bisa bicara riset ke depan dan peningkatan kualitas SDM maupun potensi alam ke depan itu dengan pendidikan. Jadi sebenarnya PR kita ke depan ini menurut saya, apa yang kami rintis sekarang ini adalah sebenarnya mencoba untuk menjembatani apa sebenarnya kebutuhan pendidikan masyarakat, apa sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat juga pendidikan, dan sebenarnya apa yang ditawarkan oleh sekolah atau institusi pendidikan. Dan ketika kami menemukan permasalahan ini nggak bisa dijembatani, susah sekali. Karena kita bicara anak muda butuh diakomodir aktivitasnya dalam konteks budayanya untuk bisa tetap aktif bernelayan, membantu bisnis keluarga. Tetapi sekolah sangat-sangat bermusuhan dengan itu. Jadi sebenarnya kita mau bicara sistemnya bisa diubah, susah gitu ya. Budaya mau diubah lebih susah lagi. Jadi memang menurut saya kita harus gimana caranya kalau budaya masyarakatnya agak di bawah, terus ekspektasi institusi pendidikan yang terlalu tinggi, gimana caranya supaya mereka ini agak sejajar gitu ya. Jadi kita tidak memaksakan sistem pendidikan ini turun banget ikutin budaya, tapi kita gimana caranya juga masyarakat kita berikan sedikit kesadaran supaya mereka bisa ketemu sama-sama di tengah. Dan itulah tantangan yang sebenarnya kita hadapi sekarang. Dan ini pekerjaan bukan pekerjaan sebentar, Kak. Maksudnya tidak bisa dengan bicara sosialisasi di masyarakat 1-2 hari, 1 minggu. Itu betul-betul perjuangan yang panjang. Nah, bagaimana menurut Tirsa, kan lulusan dari institusi di pendidikan di kawasan Timur Indonesia, apapun jenjang dan jenisnya, ini harus dipersiapkan untuk menjadi pilar utama yang mampu menciptakan perubahan dan bukan sekadar seorang pakar maintenance. Jadi mereka mampu mendorong perubahan, memperbaiki bukan hanya sebagai pakar maintenance yang memperbaiki roda-roda pembangunan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, tampak jelas bahwa hal tersebut menuntut akuntabilitas dari guru dalam proses meretas perbaikan kualitas pembelajaran siswa. Bagaimana menurut Tirsa dan Victor untuk mempersiapkan sumber daya manusia ataupun sistem pendidikan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran siswa sendiri, dan bagaimana Macanga maupun Pohon Sagu ini merespons ini? Silakan. Jadi gimana caranya supaya
guru bisa meretas supaya jadi jangan cuman pakar maintenance, tapi gimana bisa mendobrak supaya menciptakan solusi. Sebenarnya ini pernah sebenarnya kami juga pelajari bahwa sebenarnya guru itu mereka masing-masing atau pengajar itu punya masing-masing tujuan atau mungkin filosofi yang mereka bawa ketika mereka mengajar. Nah, ada yang saya tahu secara teori itu ada memang 5, tapi salah satu yang paling menonjol dan yang paling menarik itu adalah gimana supaya guru atau pengajar mengajak siswa untuk menciptakan atau berpikir bagaimana supaya ada solusi atau ada perubahan sosial dari sebuah persoalan. Nah, mungkin itu dari tadi juga yang kita bahasakan. Jadi gimana supaya guru jangan hanya fokus menjadi seorang presenter yang baik. Jadi presenter yang baik itu maksudnya dia ngajar mendeliver materi kepada siswa tanpa bicara konteks. Yang penting materinya ada di buku, kita sampaikan, siswa dapat tercapai. Yang harusnya ideal ke depannya itu adalah guru yang mengajarkan sesuatu yang kontekstual, yang istilahnya ada persoalan di dalam, yang mungkin sekarang sudah diterapkan ya di kurikulum Merdeka Belajar. Gimana caranya supaya masalah yang kontekstual itu kita bawa ke dalam ruang kelas belajar, kemudian kita sama-sama pikirkan solusinya. Jadi itu dimulai dari pendidikan dasar dan bahkan sampai ke perguruan tinggi. Dan ketika itu dibiasakan, maka tadi pakar maintenance itu tidak akan terjadi. Semua orang akan punya, semua anak, semua peserta didik dalam sistem pendidikan itu akan punya idealisme untuk menciptakan juga perubahan. Jadi itu bukan hal yang mustahil, karena kita bisa lihat banyak anak muda yang kemudian bergerak dan mau membuat perubahan di daerahnya masing-masing karena mereka tahu ada persoalan yang terjadi. Nah, gimana kalau kemudian ke depan semua siswa itu punya mindset dan pemikiran yang sama? Nah, itu pasti tugasnya guru yang dari pendidikan dasar. Gimana caranya supaya anak-anak ini peka terhadap persoalan yang ada dan kemudian mempunyai dan mempelajari ilmu yang benar-benar bisa relevan untuk menjawab tantangan itu. Jadi kita nggak belajar lagi hal-hal yang tidak relevan terhadap persoalan yang kita hadapi. Jadi apa yang bisa dilakukan guru ke depan? Ya mungkin harus belajar itu, gimana caranya supaya kita bisa bawa itu ke dalam ruang kelas dan lebih banyak mendengar mungkin konteks. Ya mungkin saya tidak tahu apa yang terjadi sekarang, mungkin guru-guru kan juga banyak yang jadi ASN dan mungkin dari daerah lain datang ke daerah tertentu. Itu kan sepertinya tidak akan mendukung dalam tanda kutip mendeliver konteks ke dalam pembelajaran. Tapi kalau Anda adalah orang yang berasal dari daerah lain dan masuk ke satu daerah, ya mungkin itu yang harus Anda kerjakan terlebih dahulu sebagai pengajar. Pelajari konteksnya, pahami apa yang dibutuhkan, baru kemudian bawa itu ke ruang kelas. Tapi akan lebih menguntungkan kalau orang lokal yang mengajar di dalam, karena mereka akan tahu sebenarnya apa yang dibutuhkan. Lagi-lagi itu yang sebenarnya kita ulang-ulangi dari tadi, Pak. Gimana caranya supaya anak-anak itu mempelajari sesuatu yang bisa dia bawa ke dalam lokal konteksnya. Jadi dia nggak cuma jadi pakar maintenance itu, cuman membawa atau mengulang-ulangi atau mungkin gimana caranya supaya ilmu ini ada terus. Jadi kita transfer lagi ke anak-anak baru ada lagi ilmunya, dibawa lagi ke anak baru yang lainnya. Sementara tidak ada solusi, tidak ada yang bisa diciptakan dari ilmu itu. Jadi mungkin begitu, Kak. Semoga saya bisa mengadres pertanyaan ini dengan baik dan dipahami. Terima kasih. Terima kasih, Victor. Bagaimana menurut Tirta sendiri? Oke, Kak. Jadi saya jawabnya gini ya. Kalau saya lihat dari teori Jean Piaget itu tentang tujuan pendidikan, sebenarnya dia bilang situ bahwa pendidikan tujuannya sih sebenarnya bukan untuk menciptakan berbagai macam pengetahuan ya, tapi tujuan pendidikan itu adalah meningkatkan pengetahuan yang sudah ada dan menciptakan kemungkinan-kemungkinan bagi setiap orang pembelajar itu untuk menciptakan dan menemukan berbagai macam hal-hal baru. Jadi dalam artian tujuan pendidikan sebenarnya mendiscover lagi hal-hal baru, yang dalam artian ini dia menjadi sesuatu yang solutif berhubungan dengan apa yang dibutuhkan ya di dalam lingkungannya itu. Sehingga ketika kita ngomong bahwa pendidikan itu adalah menciptakan anak-anak yang nanti menjadi pencipta atau dalam hal ini menemukan sesuatu yang baru, maka sistem pendidikannya harusnya dalam sistem pendidikan yang kita pakai
tidak dilakukan metode-metode yang mengecilkan anak itu sendiri gitu. Jadi metode belajarnya pun harus berbeda. Sementara yang kita lihat banyak di kawasan Indonesia Timur, pembelajarannya adalah guru tulis di papan tulis dan anak disuruh mengcopy. Tanpa semuanya disuruh menghafal. Jadi fungsi otak yang sebenarnya bisa dipakai untuk menganalisis dan berpikir sesuatu dengan lebih dalam dibuat dengan sangat simpel, hanya disuruh ngafal. Padahal kalau kita lihat dari teori taksonomi Bloom ya dalam pendidikan itu, tingkat paling rendah dari taksonomi Bloom adalah mengingat sebenarnya. Jadi kita di dasar ini, bahkan kayak dalam sistem yang kita pakai pun kita pakai sistem yang paling dasar, yaitu anak-anak cuma disuruh untuk mengingat. Padahal paling tertingginya justru ada mencipta. Jadi anak-anak berhasil menciptakan sesuatu. Ada 7 ya perkembangannya, itu dari mengingat sampai akhirnya menganalisis, sampai yang paling tinggi adalah sintesis pada menciptakan sesuatu gitu. Nah, sementara yang kita lihat metode yang kebanyakan dipakai di sekolah-sekolah adalah metode tingkat dasar. Anak cuma disuruh menghafal apa yang guru suruh, dan secara tidak langsung saya bisa bilang bahwa itu sangat mengecilkan potensi manusia. Karena manusia itu pada dasarnya ya, kalau kemampuan berbahasa ya, manusia itu dalam otak manusia itu sebenarnya diberikan kemampuan 150 bahasa normal manusia bisa belajar sebenarnya. Kapasitas otak manusia bisa menguasai 150 bahasa. Itu kapasitas otak yang normal. Sementara kita struggle aja dengan bahasa Inggris. Maksudnya kayak paling banyak kita cuma bisa kayak 3 bahasa gitu. Dan saya bisa bilang bahwa itu sebenarnya kita belum memaksimalkan potensi manusia kita. Potensi otak kita belum dimaksimalkan sedemikian rupa gitu. Karena ada satu cerita ya, ada yang bilang gini. Di Indonesia itu otaknya mahal. Kenapa? Kalau dibandingkan, kan ditanya, ada riset ya, ditanyain bahwa dari 3 negara ini ya, Amerika, Jepang, sama Indonesia, itu berapa persen sih dalam sehari-hari orang-orang di 3 negara ini menggunakan otaknya lebih banyak? Kalau di Amerika itu dipakai hampir 80-90% orang pakai otak tiap hari. Begitu juga paling tinggi itu di Jepang, hampir 90-95 ya. Tapi kalau di Indonesia ditanya berapa persen orang pakai otaknya, dia nggak setengah juga Kak, itu cuma 10%. Jadi rata-rata manusia di Indonesia gunakan otak tuh rata-rata cuma 10%. Di sekolah kita tuh anak-anak di training cuma ngikut apa yang guru bilang. Jadi kayak diajarkan juga cuma kayak hafal isi buku. Setelah itu dites berdasarkan isi buku. Jadi anak-anak semuanya manualnya adalah sesuatu yang orang tentukan dan kamu cuma ngikutin itu. Jadi nggak ada ruang untuk elaborasi dan inovasi. Nggak ada ruang untuk mencoba sesuatu dan membuat kesalahan. Nggak ada ruang untuk itu. Semua kalau salah langsung dimarahin, salah langsung kena hukuman. Jadi nggak ada ruang. Akhirnya semua anak-anak, kecenderungan kita orang Indonesia, jadi takut buat kesalahan. Padahal kata orang luar, justru buat kesalahan banyak belajar. Akhirnya kita bisa tahu ada bikin ini, ada bisa mau mencoba sesuatu yang baru karena eksperimen tadi. Jadi jangan takut mencoba. Nah, sistem itu terbentuk secara masif dan sebenarnya udah lama terjadi, dan kita juga mungkin adalah hasil dari sistem tadi yang membuat kita semua menjadi pasif dan menunggu orang lain yang berpikir buat kita gitu. Jadi kalau saya pikir apa yang harus kita ubah, justru sebenarnya sistem pendidikan itu yang harus diubah. Bagaimana dimulai, makanya saya pikir kenapa kami itu mulai dengan guru, karena kami pikir guru itu tombak pertama, ujung tombak. Guru yang memiliki pemikiran yang baru tentang cara metode mengajar anak yang baru, itu akan mengubah berbagai macam anak di setiap lokasi, di setiap daerah gitu. Jadi guru yang punya pandangan yang baru tentang pendidikan, bahwa pendidikan itu coba tidak sekedar membuat anak menghafal atau tahu pengetahuan, tapi bagaimana caranya pengetahuan itu bisa disintesis untuk menciptakan inovasi baru, maka dia akan memikirkan metode yang berbeda di kelas. Maka tidak akan ada lagi anak disuruh hafal, tapi akan banyak kelas-kelas berbasis project yang anak-anak dikasih teori dan disuruh pikirkan gimana teori ini akan diimplementasikan untuk membuat sesuatu yang berdampak sosial dalam masyarakat. Sehingga yang saya bilang metodenya harus diubah. Metode yang berbasis pada project, yang sekarang banyak kalau guru penggerak, sekolah penggerak sudah mencoba menerapkannya. Jadi anak-anak sekarang nggak ada lagi ujian-ujian yang kayak tertulis, tapi lebih banyak ujiannya dibuat dalam bentuk berbasis project, yang anak-anak belajar teori, setelah itu ada ruang di mana teori itu diterapkan secara nyata. Dan akhirnya keluarlah banyak sekali terobosan-terobosan baru dan inisiatif baru yang diciptakan oleh anak itu.
ketika pendidikan membuka ruang untuk anak-anak mencoba yang tadi teori, sesuatu yang diajarkan di kelas secara teori, harus ada ruang untuk mereka menguji coba teori itu dalam suatu karya yang nyata. Dan disitulah yang kita namakan merdeka belajar, sehingga setiap orang bertumbuh menjadi setiap orang bertumbuh dan berdaya. Dan itulah tujuannya dari pendidikan. Nah, ketika kita ngomong konteks tadi, guru yang harus berubah lebih dulu. Ataupun mungkin dalam konteks lebih besar, pemerintah yang bisa harus memahami ini dengan lebih tepat, sehingga mengadresnya dengan sistem pendidikan yang berubah. Dan bersyukur sekarang kayak Mas Menteri kita melihat hal itu gitu. Dan kita sudah masuk ya, maksudnya mungkin perubahannya tidak kuat banget dan besar banget, tapi saya bisa bilang kita maju sekarang. Dan itu yang mungkin saya pikirkan, pendidikan yang seperti itu yang memerdekakan orang untuk mencoba sesuatu, ruang untuk berkreasi. Oh, sangat komprehensif sekali ya bagaimana anak-anak itu didesain sejak awal untuk mengeksplor segala hal ya, untuk hal-hal baru, memaksimalkan potensi, melihat lebih kritis lagi, melihat apa yang ada di sekitarnya, bagaimana bisa mereka menciptakan inovasi-inovasi itu, dan guru menjadi salah satu aktor penting untuk membawa perubahan itu. Nah, ini kita akan masuk ke implementasinya di lapangan, bagaimana tools yang kita bisa gunakan untuk bagaimana sebenarnya metodologinya ini untuk mendesain pembelajaran berbasis penelitian, research-based teaching and learning-nya. Bagaimana ini diterjemahkan di dalam aktivitas teman-teman di Macanga maupun di Pohon Sagu. Saya yakin bahwa riset memang itu adalah sesuatu yang sangat penting dilakukan, dan mungkin setiap pemerintah di daerah, bukan cuma di pusat yang punya badan riset nasional ya, tapi di daerah juga harus punya badan riset, supaya riset itu betul-betul bisa menciptakan konten-konten pembelajaran yang kontekstual tadi. Dan bagaimana cara melakukannya? Tentu saja harus mendukung ya sumber daya manusia di pendidikan untuk bisa melakukan riset. Kalau bicara itu, tentu kita bicara juga mengenai gimana caranya supaya anggaran pendidikan itu bisa lebih fokus untuk mengembangkan skill-skill di dunia pendidikan. Contohnya tadi guru. Gimana caranya supaya guru ini hanya bisa mengerjakan hal lain selain mengajar. Saya yakin banyak guru yang menghabiskan waktunya hanya untuk mengajar mungkin di kelas. Tapi gimana sekarang mungkin ke depan pemerintah bisa mengakomodir guru atau orang-orang yang bekerja di dalam pendidikan itu untuk mengembangkan riset. Jadi guru tidak hanya mengajar, tapi dia juga melakukan riset di waktu yang bersamaan. Apa yang saya maksud riset di sini adalah gimana caranya supaya guru tahu apa kebutuhan siswa dan tahu konten-konten, bisa membangun konten pembelajaran yang kontekstual. Membangun konten pelajaran yang kontekstual itu tidak gampang memang, dia butuh riset. Dan menurut saya mendukung guru untuk mengimplementasi ini akan sangat-sangat ideal ke depannya. Tapi masalahnya sekarang adalah guru itu menghandle terlalu banyak siswa juga ya, kalau menurut saya. Jadi menghandle terlalu banyak siswa itu membutuhkan resource, pemikiran, energi, dan tenaga yang cukup banyak. Nah, mungkin ke depan gimana caranya supaya tenaga guru ini bisa dalam tanda kutip lebih banyak dan disupport untuk bisa fokus pada pekerjaan-pekerjaan yang bisa meningkatkan kualitasnya dalam mengajar. Jadi lagi-lagi mungkin kita bicara anggaran mungkin ya, gimana caranya supaya pemerintah bisa mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk guru bisa melakukan riset. Tidak bisa serta-merta dibawa ke dalam kelas tanpa ada riset. Jadi kalau kita mau membangun konten pembelajaran yang kontekstual, maka guru ataupun orang-orang yang bekerja di pendidikan harus mengerjakan riset yang lokal konteks juga, lokal base. Jadi mereka bisa menyusun dan menciptakan konten pembelajaran yang betul-betul sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa. Silahkan Tirsa. Oke, terima kasih. Kalau dari saya Kak, riset-based teaching learning ini sebenarnya yang tadi saya omongkan tentang bagaimana anak bisa menciptakan sesuatu itu kan sebenarnya berdasarkan pada riset. Kalau dia udah belajar teori dan bagaimana untuk mengimplementasikannya dia di dalam sebuah pembelajaran yang lebih, sebuah penemuan yang lebih komprehensif, atau dia mau menciptakan sesuatu, berarti itu pasti dimulai dengan riset sebenarnya. Jadi menurut saya, ketika pembelajaran sudah memberikan ruang untuk anak menciptakan sesuatu, di dalamnya pasti terimplementasi
sebuah riset-riset sederhana ya. Mungkin dia tidak selalu yang kayak ribet banget risetnya, tapi ketika anak mulai mencoba dan mencari tahu, melakukan sesuatu, mencari data, membuat survei, dan mungkin melakukan eksperimen, dan sesuatu yang eksperimen itu ketika dilaporkan kembali dan ditulis dalam bentuk laporan, itu sebenarnya sebuah riset. Kenapa pembelajaran berbasis riset ini menjadi penting? Karena tadi dengan riset tadi itulah otak dibuat berpikir dengan lebih keras daripada biasanya gitu. Dan yang kedua, setiap pendekatan pembelajaran yang dilakukan di kelas ya. Jadi metode belajar seperti apa sebenarnya harus berdasarkan pada riset. Jadi pada akhirnya guru dalam menetapkan salah satu metode apa yang mau dipakai pun itu berdasarkan hasil dia melakukan riset mini. Jadi kayak menurut saya ini penting tetap ya untuk dipakai, bahwa riset di dalam pendidikan ya, sebenarnya pendidikan itu adalah sebuah riset itu sendiri, cuman perlu mungkin ditekankan lebih dan mungkin diajarkan anak-anak untuk bagaimana cara mereportnya kembali dalam bentuk riset tertulis. Dan yang kedua, kalau kita ngomong tentang konteks project gitu atau bikin sesuatu, dalam hal ini pemerintah menerapkan sesuatu atau mau melakukan sesuatu, kan sebenarnya harus semuanya dilakukan berdasarkan data ya, dan data itu kan sebenarnya riset. Jadi semuanya memang data menjadi hal yang penting, sehingga apapun kita bergerak itu nggak cuman sesuatu yang kebetulan atau yang tiba-tiba saya rasa atau secara emosional saya pengen bikin ini, tapi sesuatu yang memang dibutuhkan dan itu qualified, dalam artian bisa di-prove bahwa itu something necessary to do, sesuatu yang penting untuk dilakukan gitu, berdasarkan data yang terpampang gitu. Gitu Kak, terima kasih. Oh, terima kasih banyak Tirsa, terima kasih banyak Victor ya, sudah membingkai semesta pembicaraan kita bagaimana anak-anak muda ini mempunyai perspektif tentang konsep pendidikan di kawasan timur Indonesia, bagaimana kita teman-teman sendiri sudah mengimplementasikannya, sudah jauh sangat-sangat advance terhadap apa sih, bagaimana sih sebenarnya konsep pendidikan yang dijalankan dan akan diwujudkan oleh teman-teman di Macanga Institute sama di Pohon Sagu. Semoga apa yang menjadi visi dan semoga apa menjadi mimpi teman-teman bersama dengan dampingan guru-guru, anak-anak itu bisa terwujud dan kita bisa mewujudkan pendidikan yang setara, pendidikan yang memberdayakan manusia, pendidikan yang bisa membawa perubahan menuju kebaikan untuk kita semua. Sekali lagi kami terima kasih banyak ya, terima kasih banyak sekali lagi untuk waktunya, untuk ide-idenya, perspektifnya, gagasan-gagasannya ini sangat-sangat komprehensif. Mudah-mudahan butuh banyak lagi Tirsa dan Victor di Indonesia Timur ini. Sekali lagi terima kasih banyak Victor ya, Tirsa ya. Terima kasih Kak Ita. Terima kasih Kak Ita. Para pendengar podcast Baswara dimanapun Anda berada, itulah tadi perbincangan kami bersama Victor dan Tirsa dari Macanga Institute dan Pohon Sagu. Anda juga dapat mendengarkan podcast Baswara melalui Spotify dan Apple Podcast, dan kunjungi media sosial Bakti untuk mengetahui berbagai informasi dan inspirasi tentang pembangunan di kawasan timur Indonesia. Anda dapat mengunjungi Facebook Yayasan Bakti, Instagram dan Twitter @infobakti. Khusus bagi teman-teman Buli, Anda juga dapat mengikuti perbincangan syarat pengetahuan dan inspirasi dari podcast Baswara di kanal YouTube Bakti Foundation. Saya Ita pamit undur diri. Terima kasih telah menyimak podcast Baswara dan sampai bertemu di podcast Baswara berikutnya. Sampai jumpa.